Kelahiran Pedang Iblis bab 881 tebing. Badai pusat sangat besar. Itu membagi seluruh wilayah dari wilayah periferal dan menciptakan penyumbatan tinggi yang mencegah makhluk hidup menjelajahi bagian dalamnya. Selain itu, angin sering keluar dari permukaannya dan terbang melalui dimensi terpisah dalam bentuk tornado dahsyat. Menjadi jelas bahwa beberapa angin kencang di dunia itu bukanlah fenomena alam yang disebabkan oleh tingginya kepadatan Blade tetapi berasal dari struktur masif itu. Nuh tidak perlu mengaktifkan teknik pengurangan ilahi untuk memahami bahwa melewati badai akan sulit. Sesuatu yang begitu besar dan mengandung hukum yang begitu padat pasti akan mempengaruhi area di atas dan di bawah bingkainya. Selain itu, ada kemungkinan besar lingkungan di sisi lain berisi makhluk hidup di peringkat ke-6. Lagi pula, kelompok itu belum pernah bertemu makhluk di level itu di dalam dimensi terpisah. Tetap saja, mereka telah mencapai apa yang tampaknya menjadi pusatnya. Jika dunia itu menampilkan binatang ajaib peringkat 6, mereka harus berada di sisi lain dari badai. Iblis berbagi kesediaan Nuh untuk menjelajahi area tersembunyi itu. Mereka memiliki pola pikir yang sama dan tahu bahwa risiko biasanya disertai potensi keuntungan. Namun, rekan mereka menunjukkan beberapa keraguan. June tidak takut pada sisi lain badai, tapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk melewatinya dengan aman. Ada terlalu banyak hukum yang terkonsentrasi di tembok pertahanan itu, dan kehadiran mereka saja dapat mengganggu fungsi nafas yang biasa. Jelas bahwa dimensi terpisah tidak dimaksudkan untuk makhluk pada level mereka, dan mereka bisa mati hanya dengan mencoba penyeberangan itu. Namun, dia mengerti bahwa mereka akan tetap mencoba untuk mencapai sisi lain ketika dia melihat cahaya yang dipancarkan oleh tatapan Noah. Dia bisa melihat keinginannya, keserakahannya, dan ambisinya terpancar oleh mata reptilnya yang dingin. Dia bahkan tahu bahwa Nuh sudah mengevaluasi semua kemungkinan pendekatan saat dia menatap badai. Kemudian, dia melihat para iblis dan melihat bahwa mereka memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. June hanya bisa menghela nafas tak berdaya pada saat itu. Fakta bahwa dia tidak tahu bagaimana melewati rintangan itu tidak berarti bahwa kekasihnya berada dalam kondisi yang sama. Juga, kedua iblis itu bersama mereka, dan June sudah lama mengerti bahwa mereka bukanlah ahli yang sederhana. Bukan hanya kekuatan mereka yang membuat mereka luar biasa. Ada keyakinan halus dan kekejaman dalam pendekatan mereka terhadap dunia yang akan membuat mereka bersinar bahkan di antara eksistensi pada level yang sama. Adapun Daniel dan Fight, mereka sudah menyerah untuk menjelajahi wilayah itu. Mereka tahu bahwa Nuh luar biasa, tetapi perbedaan kekuatan antara kelompok mereka dan badai terlalu tinggi. Dalam pikiran mereka, 6 kultivator peringkat 5 tidak bisa melewati sesuatu yang bahkan bisa menakuti keberadaan di peringkat ke-6. Namun demikian, mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menghentikan penjelajahan mereka bahkan di depan malapetaka besar itu karena Nuh dan iblis mulai bertukar pikiran tepat di depan mereka. Bagaimana dengan dimensi yang terpisah? Nuh bertanya, dengan jelas mengisyaratkan tentang terowongan arsitek ilahi. Pria menyebalkan itu harus membuat ulang seluruh strukturnya karena ini bukan dunia luar, jawab Flying Demon. Hukum bahkan bisa mengganggu fungsinya. Kekosongan akan menghancurkan kita jika terjadi kesalahan. Menggali di bawah dan terbang di atasnya juga tidak masuk akal. Dreaming Demon menambahkan, kami tidak tahu bagaimana undang-undang tersebut memengaruhi udara dan darat. Dan kami mungkin menemukan medan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk ditembus jika kami perlu mencapai kedalaman tertentu. Terlalu berbahaya untuk tetap berada begitu dekat dengan badai. Yah, kita tidak bisa melewatinya begitu saja, seru Noah. Apakah tidak ada jalan bagi kita? Mereka bertiga terdiam saat itu. Mereka belum siap untuk menyerah di tengah dimensi dulu. Tapi sepertinya tidak ada cara yang layak kecuali mereka meminta bantuan pembangkit tenaga listrik. Joel melirik Fight dan Daniel karena keduanya berbagi keheranan yang sama. Dia ingin mengerti apakah Nuh dan iblis serius ketika mereka berbicara tentang menyeberangi badai dahsyat itu. Fight dan Daniel hanya bisa mengungkapkan ekspresi tak berdaya pada pandangan itu. Mereka percaya bahwa mencapai sisi lain juga tidak mungkin, tetapi mereka mempercayai Nuh. Mereka akan mengikutinya jika dia mengklaim telah menemukan jalan. Dimensi ini tidak seperti milikmu, kata Nuh pada suatu saat, memecah kesunyian di area itu saat dia melihat kedua iblis itu. Perbatasannya tidak jelas, dan tidak ada yang menghalangi kita untuk mendekati kehampaan. Mata iblis mulai bersinar memahami kata-kata itu, dan Flying Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan kalimatnya. Kita mungkin tidak perlu mendekati area yang terkena hukum dan keluar langsung di pusat wilayah tersebut. Kedua dewa itu berada di tanah abadi, Dreaming Demon mengambil dari tempat kekasihnya pergi. Satu-satunya bahaya adalah makhluk peringkat 6 di sisi lain, tapi kita juga akan menghindarinya jika kita keluar langsung dari pusatnya. Itu bisa berhasil. June, Fight, dan Daniel tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan kata-kata mereka, tapi itu bukan salah mereka. Pengetahuan mereka tentang dimensi terpisah sangat buruk. Mereka tidak cukup tahu untuk menghubungkan percakapan mereka dengan jawaban yang mereka temukan.
Sejujurnya, Nuh juga tidak tahu banyak tentang dimensi terpisah. Tetap saja, dia telah melihat begitu banyak dari mereka sehingga dia dapat menganalisis perbedaan mereka dan menemukan cara untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Saya akan menganalisis lebar badai. Dreaming Demon berkata sambil menutup matanya. Aku mungkin butuh beberapa bulan, tapi aku seharusnya bisa mendapatkan tata letak yang tidak jelas. Noah dan Flying Demon saling menyeringai mendengar kata-katanya. Mereka tidak sabar untuk melihat apa yang disembunyikan salinan tanah abadi itu. 7 bulan kemudian, kelompok tersebut telah kembali ke tepi dimensi terpisah, di mana tanah telah kehilangan warna birunya karena kurangnya bread dalam strukturnya. Keenam pembudidaya dan kedua ular itu menatap tebing yang mengarah ke kegelapan yang bahkan cahaya langit putih pun tidak bisa menerangi. Kegelapan itu adalah kehampaan yang sering ditemukan antara dimensi dan dunia, tapi tidak banyak catatan tentangnya karena sulit untuk dipelajari. Legenda mengatakan bahwa hanya kultivator ilahi yang dapat terbang melalui kehampaan dan mencapai berbagai bidang tanpa memerlukan jalur dimensional atau alat serupa. Adapun para pembudidaya heroik, kesadaran mereka akan bubar begitu terbenam di lingkungan itu. Namun demikian, jalan untuk mencapai area pusat ada di sana, di ruang antara kekosongan dan daratan. Ingatlah untuk tidak menjauhkan diri dari tanah, Dreaming Demon memperingatkan kelompok itu. Tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkanmu jika kamu jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian, dia mengendalikan Raphael dan membuatnya melompat dari tebing. Kelahiran Pedang Iblis bab 882 Kacang Boneka. Strategi yang digagas oleh Noah and the Demons sederhana saja. Dimensi tepi terpisah itu sedikit lebih jauh dari ujung daratan. Jadi, secara teoritis mereka bisa terbang di bawah benua dan membuat terowongan menuju permukaan saat mereka mencapai pusatnya. Tentu saja, tugas itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka tidak memiliki metode untuk merasakan di mana kehampaan itu dimulai. Pikiran mereka akan menyebar jika mereka memasuki lingkungan misterius itu. Salah langkah bisa membunuh mereka di tempat. Namun, Raphael memiliki tubuh ular hantu besar di peringkat atas peringkat kelima. Kelompok itu bisa berfungsi untuk mengintai jalan di depan dan terbang ke tempat yang sudah dia terbangi. Masalah lainnya adalah kenyataan bahwa mereka harus terbang di tempat berbahaya itu selama berbulan-bulan tanpa istirahat. Tanah di dasar daratan sangat keras sehingga butuh waktu berminggu-minggu untuk membuat gua, yang mencegah kemungkinan istirahat. Tidak ada gunanya menghabiskan banyak waktu untuk menggali bahkan sebelum mencapai tujuan mereka. Lagi pula, mereka cukup kuat untuk terbang selama berbulan-bulan bahkan tanpa gentar. Masalah sebenarnya adalah lingkungan yang berbahaya, tapi itu bisa dilakukan. Ada juga kemungkinan mereka bisa bertemu dengan makhluk hidup di kedalaman itu. Tetap saja, sepertinya sangat tidak mungkin karena binatang ajaib manapun akan merasakan ketakutan bawaan terhadap area tersebut karena mereka terlalu dekat dengan kehampaan. Mengenai tujuan mereka, Dreaming Demon telah menggunakan sifat energi mentalnya untuk mempelajari sisi lain dari badai. Kelompok itu maju sambil menjaga perhatian penuh pada Raphael, memeriksa apakah ada bagian tubuhnya yang besar yang menjenuhkan lapisan tak terlihat yang membagi dimensi dengan kehampaan. Keheningan merajai di antara mereka selama berbulan-bulan karena tidak ada yang berani memecah konsentrasi rekan mereka. Tanah berubah dari coklat menjadi biru saat mereka maju di bawah daratan. Kelompok itu menjaga medan tetap dekat dengan kepala mereka untuk menghindari terlalu dekat dengan bayangan di bawah mereka, tapi tampaknya ruang aman itu setidaknya selebar 100 meter. Mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka setelah penemuan itu, tetapi mereka sedikit santai ketika mereka mengerti bahwa akan sulit untuk jatuh ke dalam kehampaan. Bulan-bulan berlalu dengan lambat, dan Flying Demon harus menggendong kekasihnya dari waktu ke waktu agar dia bisa menyesuaikan arah mereka. Tidak mungkin ada kesalahan dalam perhitungannya karena badai akan menghancurkan mereka jika kebetulan mereka mencapai jangkauannya. Butuh beberapa waktu, tetapi kelompok berhasil mencapai target mereka. 8 dari mereka menemukan diri mereka melihat tempat tertentu di medan biru di atas mereka dan menganalisis strukturnya untuk menemukan kelemahan pada kainnya. Sudah waktunya untuk menggali jalan mereka ke permukaan, tetapi mereka ingin berhati-hati sebelum ditarik masuk ke lingkungan yang bisa berisi makhluk peringkat 6. Pramuka ke depan, perintah Nuh kepada Joel, dan ular itu menggunakan kemampuan bawaannya untuk menjadi tidak berwujud dan menjelajahi lapisan keras medan berbatu di atas mereka. Joel muncul kembali setelah beberapa jam dan memastikan keamanan lingkungan itu. Juga, dia tidak menemukan jejak dari binatang ajaib, yang selanjutnya meyakinkan para pembudidaya. Noah, Raphael, Joel, dan para iblis mulai melancarkan serangan ke medan biru pada saat itu. Batuannya keras dan menyerupai material di peringkat ke-6 dalam hal ketangguhannya. Itu tidak membuat mereka tidak bisa ditembus, tetapi butuh beberapa saat untuk menembusnya bahkan dengan upaya bersama dari 3 bibrida di tingkat atas dan 2 keberadaan yang kuat. Namun, mereka berlima tidak keberatan menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam tugas itu jika itu membawa mereka ke inventaris makhluk ilahi. Rombongan bergantian. Nuh, Bibrida, dan Iblis adalah kekuatan penusuk utama,
sementara June, Fight, dan Daniel fokus untuk menyebarkan kerusakan yang mereka timbulkan. Kedua tim bergantian berusaha untuk menjaga energi mental mereka ke level optimal. Mereka tidak bisa mengambil risiko terlalu lelah ketika mereka masih kekurangan pijakan. Tanah biru mulai menyerah setelah beberapa minggu serangan terus-menerus, dan sebuah terowongan perlahan terbentuk berkat usaha mereka. Namun, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbesarnya agar sesuai dengan kedua ular itu. Dan yang lainnya tidak akan pernah mencapai sisi lain tanpa umpan meriam mereka yang kuat. Menghabiskan waktu untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup adalah yang paling tidak bisa mereka lakukan. Saat terowongan terbentuk, kelompok itu akhirnya bisa beristirahat dan melepaskan ketegangan yang menumpuk di pikiran mereka setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan antara kegelapan dan tanah biru. Namun demikian, ketegangan yang berbeda muncul saat mereka mendekati permukaan. Badai tidak membuat mereka takut. Dreaming Demon telah menghabiskan beberapa bulan menggabungkan energi mentalnya dengan dunia untuk menunjukkan dengan tepat pusat dari area yang terpisah. Juga, dia bahkan mengulangi proses itu selama eksplorasi mereka. Tetap saja, mereka akan muncul kembali di lingkungan yang tidak diketahui yang dapat menampilkan keberadaan di puncak jajaran heroik. Rasa tegang itu wajar saja dalam situasi itu. Nuh dan yang lainnya tidak menggali tanah tepat di bawah permukaan. Mereka membiarkan Raphael maju dan menggali sendirian sementara mereka menunggu agak jauh di dalam terowongan. Jika Bibrida merasakan ada sesuatu yang salah, Dreaming Demon akan memahaminya, dan mereka berenam akan kembali dengan kecepatan penuh ke dasar terowongan. Tentu saja, mereka memerintahkan Joel untuk berdiri di antara mereka dan Raphael untuk menghalangi setiap potensi ancaman. Raphael akhirnya memecahkan lapisan medan terakhir dan muncul kembali. Kesadarannya membagikan semua yang dia lihat dengan Dreaming Demon, dan yang terakhir menyampaikan apa yang dia terima ke seluruh kelompok. Itu menyerupai bagian dalam kastil, kata Dreaming Demon. Itu kuno, tapi sepertinya tidak ada bahaya. Para pembudidaya membiarkan Raphael berkeliaran di permukaan untuk beberapa saat sebelum mereka merasa cukup aman untuk muncul kembali. Nuh mendapati dirinya berada di dalam aula besar yang tampaknya merupakan bagian dari bangunan tinggi. Tiang-tiang putih berdiri di dekat dinding biru ruangan dan bersinar dengan cahaya yang menyerupai cahaya yang dipancarkan oleh langit. Bin abu-abu kotor memenuhi lantai, dan serangkaian koridor menghubungkan aula itu dengan bagian lain dari bangunan itu. Suasana yang menakutkan memenuhi bagian dalam tempat itu, tetapi kelompok itu tidak dapat merasakan sedikit pun jejak makhluk hidup di sana. Struktur itu tampak tidak berpenghuni, tetapi para pembudidaya belum siap untuk mengabaikan kewaspadaan mereka. Tidak ada yang berbicara. Kelompok itu pergi ke salah satu koridor untuk memulai penjelajahan diam-diam mereka di tempat itu. Namun struktur itu memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan agak cepat karena kelompok itu menemukan boneka binatang bersayap yang digunakan sebagai patung di koridor pertama yang mereka jelajahi. Aura makhluk semu peringkat 7 masih tertinggal di sekitar ornamen itu. Kelahiran pedang iblis bab 883 lukisan. Naluri Nuh meledak melihat pemandangan itu, tapi dia menahan diri karena dia tahu bahwa tubuhnya tidak bisa memakan boneka makhluk itu. Juga, binatang penampakan itu tidak utuh. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah mengganti bagian dalamnya dengan bahan yang dimaksudkan untuk menjaga kulit tetap di tempatnya. Seseorang telah mencabut paku dan tanduknya juga. Hanya kulit dari makhluk aslinya yang tersisa, dan itulah penyebab dari aura semu peringkat 7 yang tertinggal di sekitarnya. Fakta bahwa Nuh dapat mengendalikan instingnya tidak berarti bahwa Bibrida lain di koridor dapat melakukan hal yang sama. Raphael mulai mengeluarkan air liur tepat di tengah koridor sebagai reaksi yang disempurnakan terhadap rasa laparnya. Tetap saja, kendalikan Dreaming Demon di seluruh pikirannya dan mencegah ular itu menerkam boneka itu untuk memuaskan hasratnya. Situasinya berbeda dengan Joel karena Nuh hanya menyegel pusat-pusat kekuatannya. Pikiran ular itu masih aktif, dan sebagian besar tubuhnya bebas bertindak kecuali Nuh ikut campur. Itu semua terjadi dalam sekejap. Joel menembak ke depan dan melebarkan mulutnya untuk memakan boneka makhluk itu dalam sekali gigitan. Namun, Nuh melompat dan menendang ular itu untuk melindungi ornamen itu. Joel menabrak dinding pembatas, dan pembudidaya lainnya mengepung bibit itu. Namun ular itu tidak peduli dengan halangan itu dan siap melempar nyawanya untuk menggigit bahan yang kuat itu. Tentu saja, kelima pembudidaya itu menahannya, tetapi Joel tidak mau berhenti. Instingnya telah menguasai pikirannya saat itu. Dia hanya bisa berpikir untuk memuaskan rasa laparnya. Bisakah kamu menyimpannya? Nuh bertanya pada robot roh dari cincin luar angkasanya saat dia mengangkat barangnya ke arah boneka binatang itu. Robot itu memindai ornamen dan membuat beberapa perhitungan sebelum menjawab. Saya perlu membuat ruang, tapi seharusnya tidak ada masalah struktural. Saya sarankan Anda segera menyimpannya di tempat lain. Auranya dapat merusak formasi cincin jika terlalu banyak berada di dalamnya. Nuh mengangguk secara internal dan memerintahkan robot untuk melanjutkan.
Lusinan mayat binatang ajaib keluar di tempat terbuka dan berbaring di tanah saat robot melanjutkan untuk memberi ruang bagi bahan yang kuat. Gelombang kristal juga mulai mengelilingi Nuh dan memenuhi koridor saat jutaan kredit keluar dari item penyimpanannya. Ornamen tersebut kemudian menghilang dari koridor dan mendarat di salah satu ruang bebas di luar 4 formasi di dalam cincin Nuh. Menurut otomat, sesuatu pada tingkat itu akan memakan waktu berabad-abad hanya untuk mulai membusuk, jadi tidak perlu diawetkan. Juga, aura yang dipancarkan oleh kulit itu dapat merusak formasi dan merusak cincin, yang merupakan sesuatu yang ingin dihindari Nuh dengan cara apapun. Dia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menemukan item penyimpanan yang begitu kuat. Joel terus berjuang di bawah tekanan dari 5 pembudidaya, tetapi hilangnya binatang bersayap itu membuatnya merasa tersesat. Namun, rasa laparnya tetap ada meski dia telah kehilangan target utamanya. Nuh tahu bagaimana menangani situasi itu dan mulai melemparkan kristal ke sekelilingnya ke bibrida yang lapar itu. Joel melebarkan mulutnya yang lebar dan menerima kredit itu, dan dia mulai tenang saat tubuhnya menyerap nafas di dalamnya. Butuh beberapa juta bagi Joel untuk memulihkan kendali atas pikirannya dan menekan instingnya. Ketika dia melakukannya, dia melihat sekelilingnya dengan pandangan menyesal, takut tindakannya telah menyebabkan kemarahan para sipir. Namun, Nuh hampir tidak peduli dengan kredit obsidian, dan pembudidaya lainnya tidak terluka sedikit pun. Juga, itu bukan salahnya karena instingnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Nuh bahkan bisa saja mengaktifkan pedang bayangan yang ditanam di jaringan vitalnya untuk membunuhnya, tetapi akan sia-sia kehilangan aset di peringkat kelima. Lebih baik menyerah pada uangnya karena mereka telah kehilangan arti penting saat itu. Nuh melihat ke sekeliling koridor dan melihat bahwa tidak ada yang bereaksi terhadap kekacauan yang baru saja mereka sebabkan. Tampaknya kastil itu benar-benar tidak berpenghuni dan mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Keserakahannya meningkat pada kesadaran itu. Lagi pula, mereka baru saja mulai menjelajahi struktur itu, tetapi mereka telah menangkap materi semi-dewa. Pasti ada lebih banyak kekayaan di sana, dan mereka bisa mengambilnya dan membawanya kembali ke Hive. Untungnya, kami memutuskan untuk menjelajahi tempat ini sebelum perang mencapai benua lama, pikir Nuh sambil mengangguk ke arah Dreaming Demon. Dia mengerti arti di balik gerakannya dan mengendalikan Raphael untuk bergerak maju ke koridor. Anggota kelompok lainnya mengikuti dari jarak tertentu dan menempatkan Joel di antara mereka sebagai garis pertahanan kedua. Nuh dan yang lainnya hampir yakin bahwa kastil itu aman, tetapi mereka tidak dapat mengabaikan kewaspadaan mereka di tempat yang memiliki makhluk semi-dewa sebagai boneka makhluk. Koridor itu menuju ke aula besar lain dengan serangkaian lukisan. Gambar mereka menggambarkan kultivator berbeda yang berdiri di dunia putih dengan berbagai ekspresi, dan memancarkan aura yang mirip dengan yang dibawa oleh langit dimensi. Setiap lukisan menggambarkan seorang kultivator tunggal, dan gambaran dari keberadaan tersebut memancarkan aura aneh yang tampaknya mewakili individualitas dari makhluk tersebut. Ini tidak mungkin, seru Flying Demon ketika dia melihat salah satu lukisan, dan Dreaming Demon dan Noah membeku ketika mereka mendekatinya untuk melihat gambar-gambar itu. Lukisan itu menggambarkan dunia putih yang sama, tetapi mereka bertiga mengenali kultivator yang diwakili di sana. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang di sisir ekor kuda sederhana dan sepasang mata merah. Dia tidak memiliki janggut, dan dia cukup ramping meskipun jubah hitamnya menyembunyikan serangkaian otot yang tebal. Ada seringai ambisius di wajahnya saat dia menatap dunia putih, dan dia merentangkan tangannya ke samping seolah-olah dia mencoba mandi dalam cahaya itu. Mengapa guru ada di sana? Dreaming Demon berseru setelah dia pulih dari pingsannya. Aku menyaksikan kenaikannya, dan dia pergi sendirian. Mungkin Dewa Kekaisaran mewakili apa yang menurutnya terjadi saat mereka tiba di Tanah Abadi, kata Nuh sambil menunjuk ke lukisan lainnya. Beberapa dari mereka lebih detail dari yang lain. Aku yakin itu milik para pembudidaya yang dia temani di alam yang lebih tinggi. Iblis dengan cepat setuju dengan hipotesisnya, tetapi mereka tidak suka guru mereka diekspos di sana. Dreaming Demon meraih lukisan itu, tetapi penghalang tak terlihat mencegahnya mendekati dinding. Sialan, mimpi iblis dikutuk. Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya, tanya Nuh. Lagi pula, Dreaming Demon adalah kultivator paling kuat di grup mereka. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia menjelaskan situasinya. Saya tidak merasakan apa-apa saat menyentuh penghalang. Ini adalah perlindungan yang memanfaatkan sepenuhnya hukum. Kelahiran Pedang Iblis bab 884 Sekutu. Nilai lukisan-lukisan itu sangat besar. Lagi pula, masing-masing dari mereka memancarkan bagian dari keberadaan individualitas yang telah mencapai peringkat ketuhanan. Mereka hampir berselisih dengan jejak yang ditinggalkan oleh para dewa di benua baru dalam hal manfaat yang bisa diberikan. Hanya dengan berkultivasi di dekat salah satu dari mereka, seorang kultivator dapat terdorong untuk berlatih lebih keras dan meraih alam yang lebih tinggi. Sayang sekali mereka tidak bisa mengambil satu pun dari mereka.
Tetap saja, Nuh dan yang lainnya selalu bisa kembali dan berkultivasi di sana selama beberapa waktu setelah mereka selesai menjelajahi kastil. Itu juga niat mereka untuk melihat tanah di luar struktur itu. Mereka hanya harus memutuskan bagaimana melanjutkan tugas itu nanti. Para iblis bahkan menemukan sebuah lukisan yang menggambarkan tabita tetua ilahi. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang dapat menemukan lukisan yang menggambarkan tangan kanan Tuhan. Itu memberi lebih banyak poin pada hipotesis Nuh. Rupanya sang dewa membedakan antara entitas yang dia dampingi di alam yang lebih tinggi dan entitas yang naik dengan sendirinya. Secara keseluruhan, ada lebih dari selusin lukisan di aula itu. Itu memberi para pembudidaya gagasan yang kabur tentang umur panjang dewa kerajaan sandal. Munculnya entitas ilahi adalah peristiwa langka. Akan ada maksimal 4 atau 5 dari mereka setiap 10.000 tahun, dan itu hanya setelah tanah fana menyaksikan periode kekayaan yang luar biasa. Itu membuat dugaan itu menempatkan dewa kemunculan kekaisaran lebih dari 30.000 tahun yang lalu dalam skenario kasus terbaik. Ada kemungkinan besar dia lebih tua dari itu, dan matematikawan mereka bahkan tidak mempertimbangkan tahun-tahun yang dia habiskan di jajaran heroik. Siapapun yang akan menjadi gila jika dia harus menghabiskan begitu banyak waktu terperangkap di dunia yang tidak dapat memberinya makan, kata Noah setelah mereka menyelesaikan perhitungan mereka. Dia bahkan tidak bisa mulai membayangkan pola pikir dari keberadaan yang harus hidup selama ribuan tahun tanpa ada kemungkinan untuk berkultivasi. Mengorbankan ribuan tahun pekerjaan hanya untuk tinggal di pesawat yang lebih tinggi untuk sementara waktu, kata Flying Demon sambil menghela nafas tak berdaya. Aku bertanya-tanya bagaimana makhluk dengan tekad seperti itu berakhir dalam situasi ini. Kekasihnya menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya. Entitas pada level mereka tidak dapat memahami hal-hal yang melibatkan jajaran dewa. June, Fight, dan Daniel menghabiskan waktu mereka di aula dengan ekspresi terpesona. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka bisa begitu dekat dengan makhluk yang muncul dalam legenda yang dijelaskan dalam catatan berharga yang disimpan hanya oleh organisasi yang kuat. Pengalaman itu sangat bermanfaat bagi pola pikir mereka karena mereka akhirnya bisa menampilkan makhluk yang tampak begitu tinggi dalam pikiran mereka. Keberadaan ilahi bukanlah entitas yang tidak terjangkau lagi. Mereka hanyalah pembudidaya luar biasa yang telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Hal yang sama berlaku untuk Joel, yang meningkatkan kendali atas instingnya pada jam-jam singkat itu. Lukisan-lukisan itu seolah mengobarkan ambisi di dalam sisi kemanusiaannya. Nuh dan iblis mencoba mengidentifikasi arsitek ilahi, tetapi pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Lukisan-lukisan itu tidak mengikuti urutan apapun, dan mereka bertiga hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Mereka bisa menebak seperti apa individualitasnya menurut ketenaran yang melingkupi sosoknya, tapi itu tidak cukup untuk menghubungkannya dengan citra yang sebenarnya. Kelompok tersebut akhirnya meninggalkan aula untuk melanjutkan penjelajahan kastil, menggunakan formasi yang sama yang telah mereka gunakan sejak awal misi mereka. Ular menjelajahi area baru di hadapan para pembudidaya dan memastikan bahwa mereka bebas dari bahaya. Namun Nuh tetap memberi perhatian khusus pada Joel karena apapun yang membawa aura kuat dapat memicu instingnya lagi. Aula lain dari kastil berisi benda-benda kuat pada tingkat yang sama dengan yang mereka temukan di bagian bangunan sebelumnya. Kelompok itu menemukan serangkaian diagram rumit yang digambar pada gulungan yang dibuat oleh serangkaian bahan berharga di puncak peringkat ke-6. Diagram itu sendiri memancarkan aura menakutkan yang tampaknya memengaruhi udara yang ada di depan mereka. Mereka menemukan aula yang penuh dengan senjata yang bahkan Dreaming Demon tidak bisa dekati karena tekanan mengancam yang mereka lepaskan. Beberapa dari senjata itu tampaknya merupakan mahakarya di peringkat ke-7 juga. Tetap saja, kelompok itu harus meninggalkan daerah itu tanpa merebut apapun. Hampir semua aula berisi barang-barang di puncak peringkat ke-6 atau langsung di tingkat dewa. Namun, kelompok tersebut merasa tidak mungkin untuk merebut salah satu dari mereka karena kekuatan yang mereka pancarkan atau pertahanan khusus yang ada. Mereka mulai merasa beruntung karena boneka binatang bersayap itu tidak memiliki perlindungan apapun di sekitarnya. Dan hipotesis yang paling dapat diandalkan adalah bahwa dewa tidak punya cukup waktu untuk menempatkannya. Lagi pula, ornamen itu adalah satu-satunya bahan yang lolos dari pola kastil. Tidak hanya item yang kuat, beberapa aula berisi hal-hal aneh yang belum tentu kuat atau mengancam. Kelompok itu menemukan aula yang didedikasikan untuk bubuk aneh yang mendistorsi ruang di sekitarnya meskipun itu hanya bahan peringkat 4. Mereka melihat logam yang tidak pernah berhenti berubah bentuk menjadi logam lain, dan bisa menjadi gas di beberapa titik. Bahan aneh, makhluk kuat, dan kreasi misterius memenuhi kastil, dan kelompok itu hanya berhasil merebut satu item. 8 dari mereka akhirnya mencapai sebuah ruangan yang memiliki singgasana putih kosong yang ditempatkan di tengahnya. Ada papan catur di atas meja dekat singgasana, dan serangkaian bidak mengelilinginya tanpa urutan yang jelas. Ketika para pembudidaya mendekati meja, mereka merasakan serangkaian aura yang berasal dari barang-barang itu. Auranya familiar, papan caturnya menyerupai langit.
dan bidak-bidaknya membawa versi yang lebih lembut dari individualitas yang dibawa oleh lukisan-lukisan itu. Nuh dan yang lainnya tidak tahu harus berpikir apa saat melihat itu. Adegan itu terlalu aneh bagi mereka bahkan untuk mulai merumuskan hipotesis. Sementara mereka sibuk menganalisis meja, sosok halus seorang lelaki tua muncul di singgasana dan mulai berbicara. Tidak pernah terjadi seseorang mencapai tempat ini tanpa menghancurkan bangsa di atas. Para pembudidaya dan bibrida merasa terkejut dengan kemunculan tiba-tiba itu, tetapi mereka dengan cepat mengerti bahwa sosok itu hanyalah sebuah surat wasiat. Bahkan jika itu milik keberadaan ilahi, ada batasan berapa banyak yang bisa dia lakukan. Jangan khawatir, kata surat wasiat dengan suara kuno, kita berada di pihak yang sama. Semua pembudidaya yang menentang surga dan bumi adalah sekutuku. Ini berlaku 2 kali untukmu, manusia dari 2 dunia. Surat wasiat itu mengalihkan pandangannya ke arah Nuh menjelang akhir kalimatnya, dan dia hanya bisa mengatasi pertanyaan saat dia mencoba menekan keterkejutan yang dia rasakan. Siapa kamu? Surat wasiat itu tersenyum dan memberikan jawaban sederhana. Saya Sandal. Kelahiran Pedang Iblis bab 885 kelahiran. Dunia biasanya melupakan nama-nama kultivator yang telah mendapatkan gelar sepanjang hidup mereka, dan hanya organisasi di belakang mereka yang melacaknya. Mau bagaimana lagi? Sebagian besar pembudidaya memperoleh gelar setelah mereka mencapai peringkat kelima atau lebih, dan dunia akan mengakui keberadaan mereka hanya pada saat itu. Makhluk seperti Nuh jarang terjadi karena kebanyakan pembudidaya manusia biasanya tidak dapat mempengaruhi situasi politik di luar negara mereka. Misalnya, dunia telah melupakan nama asli iblis jauh sebelum kekalahan sekte iblis, dan tidak banyak pembudidaya yang mengenal mereka bahkan di dalam HIV. Fenomena itu lebih sering muncul di lapisan karena dewa akan memberikan gelar kepada setiap kultivator heroik. Namun, Nuh dan yang lainnya tidak ragu ketika mendengar kata-kata wasiat. Satu-satunya eksistensi yang bisa menyandang nama Sandal adalah dewa kekaisaran itu sendiri. Dia seharusnya tidak bisa membaca pikiranku, pikir Nuh ketika dia memeriksa surat wasiat itu. Sosok halus itu bersinar dengan cahaya putih lembut yang tidak menunjukkan warna lain. Noah dan yang lainnya bisa melihat rambut panjang dan janggutnya yang disisir menjadi kepang tebal yang disatukan oleh rangkaian cincin. Nuh adalah seorang ahli dalam hal surat wasiat, dan dia telah bertemu dengan salah satu dari mereka di level itu. Saat itu, kehendak iblis-iblis telah mampu mempelajari hampir semua hal tentang dirinya dengan pandangan sekilas. Perbedaan antara kultivator manusia dan entitas dewa terlalu besar, bahkan jika yang terakhir hanyalah sebuah wasiat. Namun, Divine Demon tidak menyebutkan transmigrasinya, yang berarti ada batasan seberapa banyak yang bisa dia pelajari tanpa melukai pikiran targetnya. Sekarang, sebaliknya, Nuh adalah penyihir peringkat 5 dengan energi mental unik yang mampu melahap keinginan. Pertahanan bawaan dari lautan kesadarannya terlalu ketat bagi siapapun untuk menyembunyikan bagian dalamnya tanpa mengingatkannya. Dia merasa cukup yakin bahwa Sandal tidak bisa membaca pikirannya. Tetap saja, Nuh yakin bahwa surat wasiat itu tidak merujuk pada status hibridanya dengan kata-kata sebelumnya karena kedua ular hantu itu berada tepat di sebelahnya. Itu membuat Nuh cukup bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Sandal belajar tentang transmigrasinya tanpa berinteraksi langsung dengan pikirannya. Teman-temannya belum menyadari keanehan kata-kata surat wasiat itu. Fokus mereka adalah pada sosok putih yang tersenyum tanpa emosi saat dia menatap mereka. Mereka semua memiliki banyak pertanyaan di benak mereka, dan Nuh tidak terkecuali. Namun, mereka memutuskan untuk menunggu penjelasan Sandal setelah mengetahui namanya. Tatapan Flying Demon pasti mengarah ke salah satu pion saat kebuntuan itu berlanjut. Gerakan itu memakan waktu kurang dari sekejap, tetapi surat wasiat tidak melewatkannya dan memutuskan untuk membahas topik itu. Jangan khawatir tentang ini, kata surat wasiat dengan suaranya yang kuno. Mereka tidak terhubung dengan makhluk ilahi yang sekarang tinggal di tanah abadi. Saya mereplikasi aura mereka untuk melacak pencapaian dunia ini. Apa semua ini? Nuh bertanya pada saat itu. Mengapa Sandal mengelilingi dirinya dengan potongan-potongan dewa ini? Mengapa dia mencoba menciptakan kembali tanah abadi? Apa tujuan bangsa Odrea? Nuh merasa benar-benar tersesat. Dia tahu bahwa dewa kekaisaran adalah eksistensi terlemah di antara para dewa. Lagi pula, informasi itu berasal dari Divine Demon, dan dia mempercayai penilaiannya. Namun demikian, dia berada di kastil yang dipenuhi dengan barang-barang yang berada di peringkat dewa atau di puncak peringkat ke-6. Juga, ada lukisan dan pion yang memancarkan sebagian dari individualitas makhluk ilahi lainnya. Apa yang disebut dewa terlemah menyerupai beberapa kolektor yang mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan jajaran dewa. Nuh merasa aman untuk berasumsi bahwa tidak ada dewa lain yang bisa menandingi akumulasi kekayaannya, setidaknya selama mereka tetap berada di tanah fana. Sosok Sandal telah menjadi sangat misterius dalam pikirannya, dan dia tidak bisa tidak mengisi surat wasiatnya dengan pertanyaan begitu dia mengerti bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Pikiran yang tajam, komentar Sandal.
Langit dan bumi mengacaukanmu. Mata Nuh menajam mendengar kata-kata itu. Kenangan kesengsaraan bumi muncul kembali saat dia memikirkan rencana yang dimiliki dunia untuknya. Dia tidak percaya bahwa Sandal mengetahui semua detail di balik transmigrasinya, tetapi tampak jelas bahwa dia tahu banyak tentang langit dan bumi. Kalau tidak mungkin bagi kehendak untuk mengetahui rahasia terdalamnya. Jika itu pengetahuan yang Anda cari, kata Sandal, saya punya banyak. Saya tidak yakin tentang beberapa detail, tetapi ada banyak kebenaran dalam apa yang akan saya katakan jika Anda mau mendengarkan. Yang lain saling bertukar pandang, tetapi Nuh tetap menatap sosok putih itu. Dia telah memutuskan bahwa dia ingin mempelajari segala sesuatu yang telah ditemukan Dewa Kekaisaran dalam hidupnya yang panjang. The Demons dan June adalah yang pertama mengangguk pada kehendak ketika mereka menyadari betapa parahnya Nuh. Mereka akan menerima untuk mendengarkannya, tetapi sikap Nuh membuat mereka memutuskan lebih cepat. Fight meniru mereka karena keingintahuannya akhirnya melampaui rasa takut yang dia rasakan terhadap surat wasiat itu. Daniel mengikutinya setelah beberapa detik ragu-ragu. Adapun Joel, dia menundukkan kepalanya yang besar, berharap Sandal tidak menghukumnya atas kekacauan yang dia buat di salah satu koridor. Baiklah, kata Sandal sambil mengubah posisinya di singgasana. Aku menemukan ini nanti, tapi lebih baik menyatakannya terlebih dahulu. Tidak ada langit dan bumi di masa lalu, atau kesengsaraan. Juga tidak ada pembagian antara tanah fana dan immortal. Nafas dunia adalah untuk semua orang untuk digunakan, dan siapapun bisa berjuang untuk ketuhanan tanpa menghadapi penindasan apapun. Para pembudidaya di tempat kejadian mulai menunjukkan ekspresi terkejut begitu penjelasan dimulai. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan kata-katanya. Namun, mereka berada di depan kehendak entitas ilahi tertua di dunia mereka. Dia juga seseorang yang telah mengunjungi tanah abadi berkali-kali dan telah menciptakan berbagai kerajaan sepanjang sejarah. Saya tahu ini banyak yang harus diambil, kata Sandal. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka memberitahuku hal ini. Tetap saja, cerita ini cocok dengan apa yang telah kutemukan sendiri selama ribuan tahun, jadi aku mulai menganggapnya benar. Sandal tidak menjelaskan siapa mereka itu tetapi terus menceritakan kisahnya. Makhluk akhirnya naik lebih jauh dari rekan-rekannya dan bertujuan untuk mencapai peringkat ke-10 untuk melampaui batas ilahi. Legenda mengatakan bahwa ia gagal dalam tugas, tetapi menyatu dengan dunia dan mencemari dengan keinginannya untuk terus hidup. Itulah kelahiran langit dan bumi. Kelahiran pedang iblis bab 886 jawaban. Tidak jelas apa yang salah dengan variasi makhluk itu, kata Sandal. Perjalanan kultivasi mengikuti jalur yang berbeda saat itu bahkan mereka tidak dapat mengambilnya kembali. Namun, jelas bahwa ia kekurangan sesuatu dan tidak siap menyerah pada peringkat ke-10 setelah hanya satu kegagalan. Kelompok Nuh sudah lama lupa bahwa mereka berada di dimensi terpisah di dalam wilayah musuh dan bahwa mereka berbicara atas kehendak entitas ilahi. Kisah yang mereka dengar terlalu menarik bagi mereka untuk memikirkan hal lain. Lagi pula, Sandal berbicara tentang asal-usul langit dan bumi. Mereka adalah dasar dari perjalanan kultivasi dan menetapkan aturan untuk segala sesuatu di dunia. Keadilan mereka adalah apa yang memaksa tanah fana berada dalam kondisi mereka saat ini, dan hukum mereka menjadi dasar bagi setiap makhluk hidup yang berjuang untuk peringkat dewa. Juga, Sandal telah menyebutkan peringkat ke-10, yang merupakan salah satu topik paling sulit di antara para petinggi organisasi manapun. Keberadaan yang kuat ini menyatu dengan dunia setelah kegagalannya, lanjut Sandal. Itu menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menciptakan sistem yang dapat mengeluarkan jawaban yang telah terlewatkan. Kesengsaraan muncul, dan jalan menuju ketuhanan menjadi terbatas pada hukum pribadi yang lolos dari apa yang mampu menyediakan surga dan bumi. Semua pembudidaya menjadi kelinci percobaan yang mereka maksudkan untuk menemukan bagian yang hilang yang akan membuka jalan ke peringkat ke-10. Tidak peduli seberapa absurdnya kata-kata Sandal, para pembudidaya di tempat kejadian tidak dapat menolaknya. Dan yang lainnya tidak tahu bagaimana dia tahu begitu banyak, terutama karena itu adalah hal-hal yang termasuk dalam era pertama para pembudidaya. Namun, mereka sangat cocok dengan sistem saat ini dan bahkan memberi makna pada perilaku dunia terhadap peristiwa tertentu. Surga dan bumi menciptakan pesawat yang lebih tinggi dari potongan-potongan beberapa tanah fana dan menggunakannya untuk mendorong para dewa ke batas mereka, kata Sandal. Kesengsaraan, keadilan, dan peningkatan hanyalah alat yang digunakan dunia untuk menciptakan kelompok elit pembudidaya yang memiliki lebih banyak peluang untuk mengungkap jalan yang melampaui jajaran dewa. Sandal tampak lelah setelah penjelasan itu. Struktur surat wasiat tidak kehilangan energi apapun, tetapi ekspresinya adalah ketidakberdayaan. Namun, menyatu dengan dunia memiliki kekurangannya, lanjut Sandal. Langit dan bumi mulai kehilangan individualitas mereka karena mereka tetap terperangkap dalam sistem yang telah mereka ciptakan. Cacat mulai muncul di dunia, dan kendali mereka atas aturan mulai goyah seiring berlalunya ribuan tahun.
Anda hanyalah salah satu dari rangkaian kesalahan yang dilakukan oleh langit dan bumi sebagai kehendak aslinya dilenyapkan. Sandal telah menoleh ke arah Noah di baris terakhir itu, dan yang lainnya dalam kelompoknya tidak dapat mengabaikan informasi itu lagi. Mereka mulai melirik Noah dengan tatapan ingin tahu, dan bahkan June menunjukkan kebingungan ketika dia memandangnya. Namun, tatapan Nuh tidak bergerak. Itu tetap pada kehendak. Siapa mereka? Nuh bertanya, tetapi surat wasiat itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan ceritanya. Metode attunement mengarah ke jalan buntu karena meniru salinan dari apa yang pernah mengatur perilaku nafas, kata Sandal. Tetap saja, aku melanggar batasnya ketika aku mencoba untuk menjadi hukum waktu. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa aku akan terikat selamanya ke surga dan bumi setelah mengatasi kesengsaraan surga. Ekspresi wasiat menjadi semakin masam ketika ceritanya mencapai titik itu, tetapi dia tidak berhenti berbicara. Saya menjadi bagian dari sistem yang diciptakan oleh langit dan bumi sejak saya meniru hukum mereka. Ini memberi saya akses ke pikiran, rencana, dan tindakan mereka, tetapi mencegah saya untuk berusaha menjadi sesuatu yang lebih. Aku melawannya di awal, lanjut Sandal sambil menyeringai. Jalanku belum berakhir, namun, aku segera menyadari bahwa pikiranku juga menyatu dengan dunia dan dantianku tidak bisa membesar. Aku mulai bermain-main saat itu, surat wasiat itu mengumumkan tanpa rasa malu. Saya bermain dengan para pembudidaya manusia dan heroik dari tanah fana saat saya berdiri tanpa gangguan di puncak alam yang lebih rendah ini. Akhirnya, orang lain mencapai peringkat dewa, dan saya mengikuti mereka ke alam yang tidak dapat saya capai sendiri. Saat itulah saya bertemu mereka, dan saya menerima misi di dunia yang mulai saya benci. Idenya sederhana, kata Sandal. Saya harus menciptakan lingkungan di dalam sistem dan mengajarkan apa yang saya ketahui kepada sebanyak mungkin pembudidaya ilahi. Para ahli itu kemudian akan menjadi musuh dunia yang tepat dan memengaruhi rencana langit dan bumi hingga inti mereka. Tentu saja, Nuh dan yang lainnya tidak perlu bertanya bagaimana dia meningkatkan jumlah pembudidaya secara keseluruhan. Bahkan sistem politik kekaisaran tampaknya dimaksudkan untuk tugas itu. Memberikan kemungkinan untuk berkultivasi kepada semua orang dan merawat yang paling berbakat di antara mereka melahirkan banyak pembudidaya yang akan menjadi rakyat jelata di setiap wilayah lainnya. Prioritasnya adalah mengirim dewa ke alam yang lebih tinggi, kata Sandal sambil menunjuk ke papan catur. Aku mengejar mereka hanya untuk mengingatkan diriku sendiri tentang apa yang telah hilang. Tetapi aspek penting dari masalah ini adalah bahwa para pembudidaya yang baru naik tahu bahwa mereka harus berjuang untuk jalan di luar sistem. Menurut surat wasiat, apapun yang berhubungan dengan individualitas memiliki beberapa jejak langit dan bumi di dalamnya. Itu akan membuat mereka rentan terhadap penindasan dunia sekali di alam yang lebih tinggi, yang akan berakhir dengan kehancuran mereka. Kenapa bidak? Kenapa bangsa Odrea? Nuh bertanya lagi sejak percakapan sebelumnya berakhir. Pion adalah bukti pencapaianku, jawab Sandal. Dengan menciptakan organisasi yang paling kuat dan memaksa perang, saya telah berhasil membantu kelahiran banyak individu luar biasa yang akhirnya menjadi dewa. Adapun bangsa Odrea, apa yang Anda pelajari di permukaan telah terjadi, lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Apa tujuannya? Tanya Nuh. Saya membutuhkan mereka untuk memiliki bukti ketahanan manusia, jawab Sandal. Dulu di zamanku, aku menghancurkan formasi pertahanan dan membunuh patriark bangsa Odrea setelah aku memenangkan perlombaan menuju peringkat ilahi. Namun, aku membutuhkan sesuatu untuk diamati untuk menyalakan kembali semangatku setiap kali aku berpikir bahwa berlalunya waktu akan menghancurkan saya. Saya bahkan menciptakan diri saya sendiri untuk menghentikan penyebaran pikiran saya. Penjelasannya sepertinya selesai pada saat itu, tetapi Nuh dan yang lainnya memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Mengapa kamu membuat dimensi ini? Setan terbang bertanya. Aku tidak bisa meningkat di sini, atau di tanah abadi karena hukumku hanyalah salinan dari salinan alam di dunia, kata Sandal. Kupikir aku bisa berlatih lagi jika aku membuat salinan dari tanah abadi. Kelahiran Pedang Iblis bab 887 sistem. Bahkan setelah ketidakberdayaan terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Sandal tidak menyerah untuk berkultivasi. Nuh dan yang lainnya hanya bisa menghormati keberadaan lama dan tekadnya. Pandangan kelompok tentang dunia telah berubah seluruhnya pada menit-menit itu. Langit dan bumi bukan hanya keberadaan yang maha tahu lagi. Mereka adalah entitas yang telah mengendalikan berbagai pesawat untuk menciptakan jawaban yang mereka butuhkan untuk naik ke peringkat ke-10. Kesengsaraan, keadilan mereka, dan keinginan mereka di dalam nafas hanyalah alat yang mereka gunakan untuk memaksa makhluk hidup mengatasi batasan mereka dan berjalan di jalur individu. Sifat binatang ajaib dan bibrida mungkin juga terkait dengan tindakan mereka. Tetap saja, surat wasiat itu tidak berbicara tentang mereka, dan Nuh tidak menyelidiki lebih jauh untuk saat ini karena dia memiliki pemikiran yang lebih mendesak di benaknya. Juga, kemungkinan besar Sandal tidak tahu banyak tentang makhluk itu. Akan selalu ada beberapa aspek yang tidak jelas jika seorang kultivator tidak menyadari keberadaan energi primer.
Kelompok itu tidak hanya belajar tentang masa lalu langit dan bumi. Mereka sekarang menyadari betapa rumitnya dan terdorongnya keberadaan Dewa Kekaisaran itu. Sandal telah berhasil dalam kesengsaraan surga, tetapi dia telah menggunakan hukum yang dinodai oleh surga dan bumi untuk meningkatkan individualitasnya. Itu membuatnya menjadi salah satu roda gigi dunia, menghalangi anjuran menuju peringkat yang lebih tinggi seperti yang terjadi pada makhluk purba itu. Namun, dia tidak menyerah pada penanamannya. Sandal menggunakan entitas ilahi lainnya untuk mencapai tanah abadi untuk mencari jalan keluar dari situasinya. Perjalanannya tidak diberi jawaban, tetapi diberi pengetahuan dan misi. Dia harus bertindak sebagai surga dan bumi dan menciptakan sistem yang memupuk bakat yang dapat melawan struktur dunia saat ini. Kekuasaan dan keberadaannya hanyalah penghalang yang harus diatasi oleh para pembudidaya tanah fana untuk meredam diri mereka sendiri. Bahkan perang yang mengikuti pengirimannya adalah bentuk pelatihan lain yang dia berikan kepada semua heroik kultivator. Juga, Sandal tidak meninggalkan mimpinya untuk berkultivasi saat dia melanjutkan misinya. Dimensi terpisah itu adalah harapannya untuk menemukan jalan keluar dari keadaan terkutuknya. Sang dewa harus menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk tidak menyerah pada mimpinya. Bangsa Odrea adalah mercusuar yang menjaga ambisinya tetap hidup, dan kemauan mencegah dispersi pikirannya. Nuh bisa menebak bagaimana semua piala yang disimpan di kastil memiliki tujuan yang sama. Sandal mengelilingi dirinya dengan jejak ketuhanan untuk menjaga dirinya dalam perjalanan kultivasinya. Namun, beberapa keraguan muncul pada para pembudidaya di tempat kejadian. Mereka diliputi keheranan dan kekaguman begitu penjelasan Sandal berakhir. Tetap saja, mereka tidak mengerti bagaimana wasiat dapat mencegah mereka berakhir di genggaman surga dan bumi. Apakah Anda memiliki metode untuk melarikan diri dari sistem? Dreaming Demon bertanya dengan nada ragu. Individualitasnya membuat energi mentalnya menyatu dengan jalinan dunia. Tujuannya adalah untuk mengubah pikirannya menjadi hukum yang tepat di beberapa titik, tetapi dia sekarang takut dia bisa berakhir di negara bagian Sandal. Dia sudah dalam tahap kokoh dari peringkat kelima. Jalannya sudah ditentukan, dan tidak ada metode yang aman untuk memodifikasi kecuali dia memiliki akses ke teknik ajaib. Surat wasiat itu menggelengkan kepalanya pada pertanyaannya, tetapi dia tersenyum meyakinkan sebelum menjawab. Aku bahkan tidak layak menjadi bidak. Aku tidak bisa mengajarimu cara melawan papan catur. Namun, aku bisa menggunakan pengetahuan dan koneksiku dengan surga dan bumi untuk memberitahumu siapa yang telah berhasil lolos dari sistem mereka. Aku bahkan dapat menyarankan jalan mana yang tidak boleh ditempuh jika Anda mengizinkan saya untuk belajar tentang kepribadian Anda. Cari kami, kata Dreaming Demon dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Saya bisa merasakan saat seorang kultivator lolos dari sistem, kata Sandal sambil menunjuk hadiah. Kamu lolos darinya ketika kamu melanggar hukum langit dan bumi dan menemukan harapan untuk bertahan hidup. Kamu telah berada di luarnya selama beberapa waktu karena bunga apimu bukan bagian dari dunia ini. Kamu masih menjadi bagian dari sistem mereka, tetapi kamu memiliki keistimewaan posisi karena Anda kekurangan individualitas dan musuh alami mereka. Sandal menggambarkan Dreaming Demon, June, dan keadaan hibrid sebelum menunjuk ke Noah. Adapun kamu, surga dan bumi memungkinkanmu untuk menipu kematian dan menyimpan ingatanmu. Kamu lolos dari sistem mereka saat kamu memutuskan untuk berkultivasi. Rekan-rekan Nuh hanya bisa melontarkan pandangan ingin tahu ke arahnya lagi, tetapi June menundukkan kepala seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Mengapa? Nuh bertanya, mengakui kata-kata Sandal dalam prosesnya. Mereka harus menyerah dalam mengendalikan aspek-aspek tertentu dari dunia jika mereka ingin mempertahankannya dalam berbagai ujian, jawab Sandal. Kamu baru saja menjadi eksperimen pertama. Jika berhasil, langit dan bumi akan berhenti memedulikan kedatangan jiwa. Nuh merasa kecewa ketika mendengarnya. Dia sudah tahu bahwa alasan di balik transmigrasinya jauh dari bermakna, tetapi ternyata itu bahkan kurang penting dari yang dia kira. Kehendak asli surga dan bumi tersebar, jadi mereka harus menyerahkan sebagian kendali mereka atas dunia agar proyek mereka tetap berfungsi. Salah satu bidang yang mereka pilih untuk ditinggalkan adalah pengelolaan jiwa, yang mengarah pada ingatan utuh Nuh. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak dapat meninggalkannya lagi setelah kamu menjadi seperti ini, lanjut Sandal. Keberadaanmu sendiri telah menjadi mercusuar yang memancarkan kesalahan mereka, dan itu memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Individualitas rekanmu yang lain sudah berjuang untuk keluar dari sistem langit dan bumi, dan pengaruhmu adalah salah satu alasan di balik proses itu. Nuh merasa terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sandal berhasil menemukan dasar individualitasnya hanya setelah percakapan singkat. Bagaimanapun, kesalahan yang menyebarkan kekurangan adalah titik awal Nuh ketika dia mulai mengeksplorasi kepribadiannya. Masuk akal bahwa hanya seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan surga dan bumi yang dapat memahaminya. Aku butuh tanah ini dan barang-barang di dalamnya, kata Sandal sambil berdiri dari singgasana dan berjalan menuju koridor. Tapi saya bisa memberi Anda masing-masing satu item dari koleksi saya.
Harap dipahami bahwa memberi Anda lebih banyak dapat melemahkan individualitas Anda dan bertentangan dengan misi saya. Sandal kemudian menunjuk Flying Demon sebelum melanjutkan berbicara. Untukmu, aku tidak mengerti kapan kamu lolos dari sistem, tapi aku mengenali kesedihan di matamu. Kupikir kamu mungkin cocok untuk mewarisi sebagian dari individualitasku. Yang lain bisa menjelajahi kastil untuk memilih barang mereka. Surat wasiat itu sepertinya mengingat sesuatu pada saat itu, dan dia berbicara untuk terakhir kalinya ketika dia melihat ke arah Nuh. Makhluk boneka itu sudah dihitung sebagai satu. Kelahiran pedang iblis bab 888 hidup. Nuh tidak keberatan dengan fakta bahwa boneka binatang penampakan telah mengambil salah satu tempat yang tersedia. Ada 2 ular hantu dalam grup, yang berarti mereka memiliki 2 item gratis yang dapat mereka pilih sendiri. Juga, dia tidak mau menyerah pada kulit makhluk semu peringkat 7. Nuh tidak tahu persyaratan apa yang akan dimiliki tubuhnya setelah mencapai tingkat akhir dari peringkat ke-6, tetapi bagian tubuh pada tingkat itu pasti akan berguna pada saat itu. Peluang untuk mengambil item dari koleksi sandal sangat luar biasa, tetapi grup tersebut tidak segera menjelajahi kastil. Masing-masing memiliki sesuatu untuk diurus sebelum mencari sesuatu yang sesuai dengan situasi mereka. Flying Demon merasa tertarik dengan tawaran sandal. Tetap saja, dia tidak bisa begitu saja menerima bagian dari individualitas makhluk yang telah terjebak di peringkat paling bawah ke-7 selama ribuan tahun. Dia akan mempelajari masalah ini dengan kekasihnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Fight dan Daniel bersemangat tentang kemungkinan mendapatkan sesuatu dari koleksi dewa. Namun, fakta bahwa mereka masih berada di dalam sistem langit dan bumi mengalahkan mereka. Mereka telah memutuskan untuk melakukan diskusi pribadi dengan surat wasiat sebelum memilih hadiah mereka. Ular hantu tetap diam. Raphael berada dalam kondisi tumpul yang disebabkan oleh Dreaming Demon, dan Joel memahami posisinya. Dia tahu bahwa mempertahankan hidupnya adalah hadiah terbaik yang bisa dia harapkan dalam situasi itu. Sedangkan June, dia menembak ke arah salah satu koridor tanpa mempedulikan tatapan bingung dari teman-temannya. Nuh memperhatikannya pergi dan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia marah, dan dia bahkan menyadari alasannya di balik suasana hatinya. June tidak bisa menghadapi ketidakjujuran. Pengkhianatan keluarganya ketika dia masih kecil telah meninggalkannya dengan masalah kepercayaan yang masih dia sembunyikan dalam kepribadian langsungnya. Nuh telah membangun perbedaan dengan dia berdasarkan kejujuran. Dia tahu bahwa dia harus benar-benar tulus untuk mendapatkan kepercayaan dan cintanya. Satu-satunya yang ditandai adalah potongan informasi yang dapat melukai mereka jika berakhir di genggaman musuh. Transmigrasinya pasti salah satunya. Nuh bahkan tidak dapat mulai membayangkan apa yang akan dilakukan pembangkitan tenaga listrik jika mereka menemukan bahwa dia dapat menciptakan kekurangan dalam sistem surga dan bumi ketika dia adalah manusia pembudidaya. Dia sudah bisa membayangkan Raja Elbas mengubahnya menjadi liontin yang dimaksudkan untuk memberdayakan garis keturunannya di mata dunia. Namun, penemuan bahwa Nuh telah menjalani kehidupan lain mengubah citranya di benak June. Tiba-tiba, dia bukan hanya anak penyendiri dengan masa kecil yang sulit yang telah belajar untuk mencintainya lagi. Dia juga orang lain, seseorang yang belum pernah dia temui dan yang dia sembunyikan darinya. Tidak disangka pertarungan pertama kita akan berakhir seperti ini. Noah menghela nafas lagi ketika dia mulai berjalan ke arah June. Dia tidak percaya bahwa penemuan transmigrasinya akan membuat mereka putus. Perasaan mereka terlalu dalam untuk hilang atau tercemar oleh hal seperti itu. Tetap saja, itu adalah masalah yang harus ditangani dan dijelaskan oleh Nuh secara memadai. Kalau tidak, ada kemungkinan dia bisa kehilangan June. Nuh berjalan-jalan. June telah menghilang di dalam kastil, tetapi dia telah meninggalkan jejak aromanya melalui koridor. Menemukannya bukanlah masalah baginya, tetapi dia memutuskan untuk mendekati posisinya secara perlahan sehingga dia memiliki waktu untuk berpikir sendiri. Noah menaiki tangga mewah yang panjang sambil mengikuti aromanya. Lantai atas mengarah ke kamar-kamar yang menampilkan jendela besar dan balkon. June berada di salah satu kamar itu, menatap dunia luar sambil menopang dirinya di tepi balkon. Rambut dan jubahnya masih tergerai karena tidak ada angin, tetapi cahaya putih langit menyinari sosoknya dan menyempurnakan warna alaminya. Percikan gelap yang jarang akan menembus kulitnya dari waktu ke waktu, dan Nuh hanya bisa menghela nafas diam-diam ketika dia melihat mereka. Dia memang kesal, pikir Noah sambil mencoba mendekatinya perlahan. Namun, sambaran petir gelap mendarat di dadanya bahkan sebelum dia bisa memasuki ruangan. Nuh bertahan melawan serangan itu, tetapi bagian atas jubahnya robek karena benturan itu. Jejak berasap juga keluar dari dadanya, tetapi kulitnya benar-benar utuh. June bahkan tidak berbalik untuk meluncurkan mantranya dan terus menatap dunia di dalam pusat badai. Jelas bahwa dia sedang tidak mood untuk metode Nuh yang biasa. Nuh menatapnya dalam diam, menghargai setiap bagian dari sosoknya yang tenggelam dalam cahaya putih. Ketika dia berpikir tentang pola pikirnya ketika dia pertama kali tiba di dunia itu,
dia merasa sulit untuk membayangkan bahwa hal itu akan menghasilkan seorang wanita yang sangat dia cintai. Saya tidak pernah mengerti alasan mengapa saya menyimpan ingatan saya sampai kesengsaraan bumi saya, kata Noah sambil tetap berada di luar ruangan. Bumi berbicara kepada saya dan memberitahu saya bagaimana saya tiba di sini kosong dan tanpa keinginan apapun. Itu benar, saya kosong. June sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi petir segera melesat dari punggungnya dan mendarat sekali lagi di dada Noah. Nuh dengan senang hati menerima serangan itu dan menunggu suara yang disebabkan oleh bentrokan itu mereda untuk berbicara lagi. Aku telah hidup selama lebih dari 2 dekade di duniaku sebelumnya sebelum terbunuh secara tidak sengaja. Namun, sekarang aku tahu bahwa aku tidak tinggal di sana. Hidupku dimulai ketika ambisiku muncul. Getaran melanda bulan Juni, tetapi tidak ada percikan atau sambaran petir saat itu. Dia tetap diam saat dia memainkan kata-katanya lagi di dalam pikirannya. Tidak ada kultivasi di dunia lamaku, tapi tidak terlalu berbeda dengan dunia ini, lanjut Noah. Uang adalah kekuatan, dan Anda hanya dapat berpegang pada sistem jika Anda tidak memilikinya. Hak kesulungan menguasai banyak bidang, dan kebebasan sejati adalah gagasan yang diabaikan oleh banyak manusia. Siapa kamu di sana? Tanya June tanpa menoleh ke arahnya. Orang buangan tanpa mimpi, jawab Noah saat dia memasuki ruangan dan mendekatinya. Masyarakat itu tidak baik terhadap mereka yang tidak bisa berbaur dengan aturannya. Saya siap menerima kehidupan sederhana untuk memiliki sedikit kebebasan. June berbalik pada saat itu, dan Noah bisa merasakan kesedihannya ketika dia berbicara. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu terlalu berbahaya dan terlalu sulit dipercaya, kata Noah sambil berhenti tepat di depannya. Juga, aku lahir bersama dengan ambisiku. Apapun sebelum itu bukanlah kehidupan. Kelahiran Pedang Iblis bab 889 diskusi. June meraih tubuh telanjang Noah dan mencoba kecantikan kulitnya. Namun, jari-jarinya bahkan tidak bisa meninggalkan bekas pada dirinya. Terkadang, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kamu tidak bertemu Nina, kata June, dan Noah mengerti bahwa dia menyelesaikan dasar hubungan mereka setelah penemuan baru-baru ini. Nuh menggenggam tangannya dan menempelkannya ke jantungnya. Getaran yang disebabkan oleh detak jantungnya mencapai telapak tangan, dan kata-katanya mengikuti sensasi itu. Nina mungkin telah mengajariku bahwa aku bisa bersama seseorang, tetapi kamulah yang membuatku mempersulit detasemenku untuk pertama kalinya. June mengungkapkan senyum kecil, tapi dia memusatkan kepalanya. Dia tidak menarik tangannya sekalipun. Dia tidak ingin kehilangan jantung Nuh saat mereka berdiskusi. Apakah kamu belajar begitu halus dengan kata-kata di kehidupan sebelumnya? Juni bertanya. Nuh ingin meraihnya dan mengangkat kepalanya, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa memaksa June untuk menerima atau memaafkannya. Itu adalah sesuatu yang harus dia putuskan sendiri. Saya tidak belajar apa-apa, kata Noah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dalam kehidupan kedua, satu-satunya yang berhasil mengenalku adalah kamu. Getaran mengalir di tangan June, dan Noah menahan diri sekali lagi. Dia tahu bahwa dia ingin menyerah pada perasaannya, tetapi harga dirinya masih tidak membiarkan dia melompat ke arahnya. Apakah ada orang lain yang tahu tentang kehidupanmu yang lain? Juni bertanya. Yang lain seharusnya sudah menebak sesuatu sekarang, jawab Nuh, tapi hanya kamu yang tahu. June mengangkat kepalanya saat itu dan mengarahkan pandangannya ke mata Noah. Detak jantungnya dan tatapannya memberitahunya bahwa dia tidak berbohong, dan dia bisa merasakan sedikit kekhawatiran yang tersembunyi di dalam gelombang mentalnya. Yang benar adalah bahwa dia memahami keputusannya untuk merahasiakan masalah transmigrasinya. Sangat berbahaya untuk membocorkan informasi luar biasa seperti itu di dunia yang penuh dengan monster dan para ahli yang siap melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Atas kesengsaraan, itu juga sesuatu yang akan menjadi bagian dari rahasia yang harus mereka jaga jika hubungan mereka terungkap. Nuh tidak mengingkari janji yang dia buat selama krisis binatang bersayap. Dia menyembunyikan detail yang akan sangat membahayakan dirinya. Kurasa aku kesal mengetahui hal itu dari Sandal, kata June sebelum melanjutkan dengan nada ragu-ragu. Bisakah kita menyimpan ini di antara kita sendiri? Aku ingin menjadi satu-satunya yang mengetahui bagian dirimu yang ini. Nuh mengungkapkan senyuman dan memutuskan untuk menggodanya sedikit. Apakah kamu yakin keserakahanku tidak terlalu memengaruhimu? June tidak tertawa tetapi meraih wajah Nuh dengan tangannya yang bebas saat dia terus menatap matanya. Nuh terdiam sesaat. June belum siap menyerah sampai dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tentu saja, kata Noah dengan nada tegas. Juga, ada banyak bagian dari diriku yang hanya kamu yang tahu. Benar-benar, kata June sambil memasang ekspresi licik di wajahnya. Daftar mereka. Nuh menerima tantangannya dan memegang tangannya saat dia mendekatinya untuk berbisik di telinganya. June membiarkannya berbicara, dan senyum hangat muncul di ekspresinya saat Noah mendaftar serangkaian hal yang telah mereka bagikan. Namun, rona merah samar mulai muncul di wajahnya ketika Noah pindah ke momen intim mereka.
Senyumnya terus melebar sampai dia merasakan dorongan untuk mencium kekasihnya dan melupakan hal itu. Noah merasakan tangannya terlepas dari genggamannya dan meraih pipinya. June meletakkan ibu jarinya di atas mulutnya dan memiringkan kepalanya sehingga mereka bisa saling memandang lagi. Kemudian, dia melepas ibu jarinya untuk menciumnya. Noah hanya melirik ke lingkungan setelah balkon, tapi ciuman June membuatnya mengabaikan apapun yang bukan urusannya. Perasaan dan nalurinya sudah mencapai batasnya, dan pikirannya hanya bisa fokus padanya sekarang. Akan ada waktu untuk menganalisis lingkungan di dalam pusat badai dan memilih item yang cocok dari kastil. Namun, June memiliki prioritas sekarang, serta fokus dan keinginannya yang lengkap. June dan Noah kembali ke ruang singgasana hampir sehari setelah kepergian mereka yang tiba-tiba. Mereka menemukan ular hantu melingkar di lantai saat mereka menunggu perintah lebih lanjut dan kedua iblis memeriksa papan catur saat mereka berbagi secangkir anggur. Kembalinya pasangan itu tidak luput dari perhatian, tetapi Bibrida tidak bergerak dari tempatnya. Tampaknya Joel telah menerima perintah tegas dari yang lain dan menjaga area jika terjadi sesuatu yang salah. Sebaliknya, para iblis meninggalkan papan catur dan mendekati mereka. Ada yang perlu diketahui? Flying Demon bertanya pada Nuh, tetapi Nuh menggelengkan kepalanya. Nuh mengerti bahwa iblis ingin tahu tentang kehidupan masa lalunya. Tetap saja, ada alasan mengapa dia tidak mengungkapkan informasi itu kepada siapapun, dan sang iblis menghormati keputusannya. Namun, rasanya wajib untuk menanyakan apakah kehidupan masa lalunya mengandung sesuatu yang bisa berguna bagi Hiv. Flying Demon menyeringai ketika dia melihat gerakan Noah dan mengalihkan perhatiannya ke rambut June yang acak-acakan. Dia tidak pernah dikenal karena kerapiannya, tetapi rambut dan jubahnya terlihat lebih buruk dari biasanya. Alis Flying Demon melengkung saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke Nuh. Senyum penuh pengertian muncul di wajahnya, tetapi Nuh mengabaikannya dan berjalan melewati mereka untuk mencapai papan catur. Di mana yang lainnya? Noah bertanya ketika June menghubunginya dan mulai mempelajari papan catur juga. Flying Demon mengungkapkan senyum bangga ketika dia memandangnya dan hendak menjawab, tetapi Dreaming Demon mendahuluinya. Mereka melakukan diskusi pribadi tentang individualitas mereka. Kami juga ingin pergi sebelum memutuskan tentang item kami. Kemudian, dia berdeham sebelum mengajukan pertanyaan. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik di jalanmu? Noah dan June bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Mereka telah melihat-lihat lingkungan, tetapi pikiran mereka terlalu sibuk memikirkan satu sama lain sehingga mereka hampir lupa di mana mereka berada. Juga, mereka tidak mengenali barang-barang itu. Fakta bahwa sebagian besar dari mereka mengandalkan hukum membuat sulit untuk memahami tujuan mereka. Mereka membutuhkan sandal untuk membuat pilihan sadar. Mereka tidak bisa begitu saja memilih apa yang tampak lebih berharga atau kuat. Kami telah melihat dunia luar, kata June ketika dia melihat ekspresi kompleks yang muncul di wajah Dreaming Demon. Sepertinya dia menghadapi masalah yang sama dan ingin tahu apakah mereka telah menemukan solusinya. Namun demikian, kata-kata June sudah cukup untuk memicu minat para iblis, dan mereka tidak ragu untuk menawarkan secangkir anggur kepada pasangan itu sambil menunggu cerita mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 890 Individualitas. Lingkungan di dalam pusat badai adalah zona bahaya peringkat 6 yang tepat. Selama istirahat ketika Noah dan June tidak hanya fokus pada diri mereka sendiri, mereka telah melihat dunia luar yang terlihat dari balkon kamar tempat mereka tinggal. Apa yang mereka lihat adalah ide awal mereka. Ada binatang ajaib yang sebenarnya berada di peringkat ke-6 yang tinggal di wilayah itu. Nuh dapat merasakan dua dari mereka dari posisi kastil, tetapi mengisyaratkannya mengatakan kepadanya bahwa ada lebih banyak dari mereka. Lagi pula, area pusat di mana hanya sebagian kecil dari keseluruhan dimensi yang terpisah, tetapi mereka tidak kecil. Juga, lingkungan mendukung keberadaannya dan memungkinkan mereka memakan nafas di udara dengan lebih efisien. Itu menghilangkan kebutuhan mereka untuk berburu lebih banyak mangsa dan membantu terciptanya keharmonisan pada fauna itu. Nuh tidak percaya bahwa sandal membiarkan makhluk itu tidak terkendali, tetapi tidak ada tanda-tanda pengelolaan yang juga tepat. Dia menduga bahwa dewa kehancuran atau kehendaknya campur tangan hanya ketika kekalahan signifikan antara dua pemimpin akan terjadi. Iblis tidak bisa berbuat banyak dengan informasi itu, dan bahkan June pun merasa tidak berguna untuk perjalanan kultivasinya. Namun, itu adalah penemuan fantastis bagi Noah yang tidak segan-segan mengingat tempat itu di benaknya. Daftar area perburuannya yang menjanjikan menambah saat dia mengungkap rahasia tanah fana miliknya. Sepertinya olah monster tua dan binatang yang kuat bersembunyi di mana-mana manusia tidak melihat terlalu penuh perhatian. Pikirannya mengembara saat dia dan June selesai menjelaskan penemuan mereka kepada para iblis. Dia tidak bisa tidak memikirkan semua wilayah yang dia abaikan dan menghindari karena levelnya yang buruk. Tiba-tiba, bangsa lama ibu kota Utra tampak misterius dan kuat. Kota itu telah bertahan selama ribuan tahun dan telah diwariskan oleh semua dinasti kerajaan.
Itu pasti menyembunyikan sesuatu yang luar biasa di balik temboknya yang tinggi. Fakta bahwa sebagian besar keluarga Elbas telah meninggalkan negara Utra tidak berarti bahwa negara itu tidak berguna atau kosong sekarang. Efek destruktif dari dimensi portal belum menyebar ke seluruh negara pada akhirnya, dan ada cara untuk menahannya. Ibu kota bukanlah satu-satunya wilayah misterius di dalam pikirannya. Tidak lupa mempertimbangkan wilayah inti kekaisaran dan seluruh bangsa kepausan dalam kerugian. Kedua negara memiliki sejarah yang luar biasa. Pusat pengaruh wilayah kekaisaran telah menjadi rumah dewa tertua di tanah fana itu selama ribuan tahun. Dan bangsa Papral telah melihat peningkatan dua dewa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pasti ada rahasia lain yang tersembunyi di seluruh negeri itu, yang dapat menguntungkan status bibrida atau perjalanan kultivasinya secara umum. Satu-satunya masalah cukup kuat untuk menjelajahinya dengan bebas. Beruntung baginya, 3 pasukan penyerang sedang dikalahkan dengan kekalahan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melanjutkan pertempuran, tetapi Nuh tahu bahwa dia akan berada di baris pertama. Berjuang untuk mencapai kedalaman dari apa yang pernah menjadi rumah bagi organisasi terkuat di dunianya. Adapun negara Papral, itu adalah rumah Fight and Ravaging Demon. Nuh dapat mengeksploitasi disalahkan dengan temannya atau bergabung dengan invasi yang tak terhindarkan yang akan meluncurkan Hiv setelah cukup kuat untuk membalas pengkhianatan iblis. Iblis, June, dan Noah menikmati anggur dan bertukar pikiran tentang situasi mereka saat ini. Kecuali untuk bulan Juni, mereka semua memiliki gambaran umum tentang kekuatan rekan mereka, dan mereka dapat menunjukkan bidang yang kurang dari mereka. Diskusi itu bertujuan untuk memberi mereka perspektif yang jelas tentang apa yang mereka butuhkan. Bahkan jika mereka segera menerima kenyataan bahwa barang apapun di kastil akan terlalu kuat untuk mereka tangani. Ada peringkat puncak 6 dan item ilahi di sana. Itu bukan alat yang bisa ditangani oleh pembudidaya peringkat 5 tanpa memicu kerugian besar. Nuh bahkan lebih buruk. Dia sudah memiliki banyak proyek dalam pikirannya, tetapi dia hanya bisa memutuskan kelayakannya setelah dia menciptakan energinya yang lebih tinggi. Dia menyimpan semua idenya karena keberhasilannya dalam proyek itu dapat mengubah rencananya sepenuhnya. Lagi pula, dia akan mendapatkan instrumen terakhir untuk individualitasnya. Dia akan memiliki masalah yang dia butuhkan untuk menjadi pencipta yang tepat. Namun, dia juga tidak ingin meminta mantra dan seni bela diri. Tampaknya terlalu sia-sia untuk memilih sesuatu yang harus dia modifikasi untuk menyesuaikannya dengan individualitasnya. Fight dan Daniel akhirnya kembali ke aula dan mendapati kedua pasangan sedang bersantai sambil berbagi sebotol anggur. Keduanya bisa melihat perbedaan dalam hubungan mereka dalam adegan itu. Postur para iblis anggun saat mereka duduk di lantai. Mereka sering bertukar senyum hangat dan tenggelam dalam tatapan kekasih mereka ketika mereka menyesap dari cangkir mereka. Sebaliknya, June dan Noah lebih terbuka dalam mengungkapkan rasa sayang mereka. June akan berbaring di dada Noah dan menarik rambutnya setiap kali dia ingin ciuman, dan mereka sering berbisik di telinga satu sama lain, diikuti dengan tawa atau tatapan mata yang dalam. Para iblis berdiri ketika Fight dan Daniel kembali, dan surat wasiat sandal muncul di pintu masuk koridor untuk mengarahkan mereka ke ruangan yang berbeda. Nuh memeriksa mereka berdua saat mereka mengambil tempat yang ditinggalkan oleh iblis dan mulai minum juga. Tetap saja, Fight memperhatikan perhatian aneh Nuh dan mulai meyakinkannya. Ia membantu kami. Jalan kami sudah menuju ke arah yang benar, tetapi dia menjelaskan masalah yang saya perhatikan baru-baru ini. Nuh cenderung mempercayai sandal karena dia tahu tentang transmigrasinya. Namun, dia ingin memastikan bahwa surat wasiat tersebut tidak memiliki agenda pribadi yang tersembunyi di bawah misi mengalahkan langit dan bumi. Tampaknya tidak demikian karena baik Fight maupun Daniel mengkonfirmasi keaslian bantuannya. Tentu saja, Nuh tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata mereka ketika kehendak dewa terlibat. Mereka berdua harus menjelaskan petunjuk yang diberikan sandal kepada mereka sebelum dia merasa bahwa dia benar-benar berada di pihak mereka. Rupanya, Fight pada akhirnya akan meninggalkan sistem langit dan bumi karena keengganannya untuk mengikuti otoritas atau aturan apapun. Kedamaiannya akan mencapai titik di mana dunia di sekitarnya dengan rela tunduk pada langkahnya. Adapun Daniel, sandal telah mengungkapkan bahwa dia akan berada di luar sistem jika individualitasnya tidak kurang. Pemurniannya membutuhkan inti yang mengekspresikan keseluruhan keberadaannya. Daniel membutuhkan sesuatu untuk diangkat ke yang ilahi. Butuh 3 hari bagi kedua iblis untuk kembali, dan mereka juga tidak menyembunyikan informasi apapun tentang pertemuan mereka. Begitu mereka tiba, Flying Demon mengumumkan bahwa dia akan mewarisi sebagian dari individualitas sandal.